Di Indonesia, itu pendidikan seksual itu masih sangat minim. Pornografi itu sama banyak kayak drugs dan alkohol dan perlu didetoks, badan kita tuh perlu didetoks. Dan untuk mendetoks itu ya butuh bantuan dari profesional sebenarnya. Ya. Jangan berharap apa yang kalian tonton di pornografi itu akan terjadi sama seperti di dunia nyata, nggak ada. Selamat datang di acara Talk Show. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema dengan tema See No Evil. Dan pada kali ini saya tidak sendiri karena juga ada narasumber. Saya mengundang narasumber, ada dua narasumber. Satu adalah Cimita dan juga ada Ko Andi. Halo semuanya. Oke, kita akan masuk dalam materi kita nih. See No Evil. Apakah kita akan membahas tentang hal-hal gaib? Evil itu kejahatan, Ci. Wah, kok kejahatan? Gimana caranya kita tidak melihat kejahatan? Wah, ya agak kompleks ya jawabannya ya. Oke, kita akan masuk dalam materi saja. Sebenarnya See No Evil, boleh di next slide. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang sexuality. Ya, mungkin boleh dari Cimita kali ya. Apa sih mau kita bahas, Ci, pada pagi hari ini? Thank you Ko Levin. Benar jawabannya ya, agak 18 plus tapi sebenarnya nggak 18 plus juga ya. Oke. Ini sebenarnya ilmu yang teman-teman walaupun apalagi terutama remaja itu perlu banget buat kita paham gitu ya tentang seksualitas. Jadi balik lagi kata Ko Levin, ini bukan hal yang ya memang secara ya kalau orang Asia masih nganggap hal ini, kata-kata ini adalah hal yang tabu ya. Apa sih gitu? Kalau kita tanya ke papa mama mungkin ngapain sih anak kecil tahu mau ngapain sih? Ntar juga tahu ada waktunya. Tapi ternyata ini adalah hal yang penting buat teman-teman tahu gitu. Kalau boleh sharing sedikit based on my story gitu. Asik, ya kok. Ya. Based on true story nih ya berarti iya ya, bukan fiktif ya. Iya dong. Aku waktu seumuran kalian aku nggak pernah pengen tahu soal hal ini gitu. Jadi maksudnya aku tipikal orang yang cuek. Jadi mungkin beda juga kali cewek sama cowok mungkin beda gitu. Tapi saya sama, saya juga sama. Masa? Percayalah. Mungkin cewek sama cowok beda ya, tapi aku tipikal orang yang cuek soal hal ini. Jadi aku tidak pernah mau tahu dan tidak pernah penasaran dengan kata-kata ini. Gitu. Jadi puji Tuhannya mama papa saya nggak kesulitan buat menjawab ya. Okay. Kalau nggak kan papa mama saya harus muter otak nih jawabnya gimana gitu kan anaknya nanya. Saat itu ada apa gitu dengan perumpamaan apa gitu ya. Nah karena aku nggak pengen tahu soal hal ini, jadi waktu aku belajar ini cuma di pelajaran biologi doang gitu ya, soal anatomi badan gitu kan. Tapi selain itu aku nggak pernah mau tahu dan nggak pernah mau cari tahu gitu. Okay. Setelah aku kuliah, aku masuk kuliah psikologi. Kebetulan S2-nya aku ambil psikologi klinis, dewasa lagi ya. Yang kebanyakan permasalahannya adalah ini gitu. Okay. Begitu pertama kali dapat kasus bingung. Apa nih gitu. Karena beneran blank, nggak tahu kosakatanya apa, nggak tahu bahasa gaulnya apa, beneran ngeblank, nggak tahu ini apa. Gitu sampai akhirnya dosenku bilang kalau kamu nggak tahu soal ini, how can you help your patient? Gimana caranya kamu bisa bantu pasien kamu, sedangkan kamu aja nggak ngerti itu apa. Gitu makanya waktu itu aku mulai oh iya ya ternyata ini tuh penting gitu. Sebenarnya kita nggak akan bahas soal hubungan seksualnya karena hari ini tema kita beda ya Pak Levin ya. Betul, bukan ke arah sana ya. Iya nggak ke arah sana. Ada yang sudah kecewa ya. Bukan ke arah sana. Bukan ke arah sana, nggak mau ngajarin juga gimana betul, caranya ya. Tidak perlu. Itu tapi lebih ke tentang pornografinya gitu. Pornografi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pasti ya kalau kita bicara tentang hubungan seksual dan lain-lain banyak banget gitu, luas banget areanya gitu ya. Mulai dari perilakunya, mulai dari gangguan-gangguannya. Tapi salah satu yang sekarang cukup marak gitu ya dan cukup apa ya, mungkin anak-anak seumuran teman-teman ini cukup relate lah ya, itu adalah pornografi. Gitu. Kenapa? Karena kan sekarang kita tahu ya anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak milenial, anak-anak teknologi banget gitu, yang semuanya itu di handphone. Gitu ya, semuanya di handphone. Kita di Indonesia kita bisa tahu berita dari manapun, bahkan kita mau cari berita apa yang ada di US aja kita bisa tahu detik itu juga gitu. Dengan perkembangannya teknologi ini pun semakin canggih gitu dan itu cukup menjadi salah satu
kekhawatiran kita juga ya sebagai praktisi gitu, karena semakin banyak anak remaja yang ternyata terpapar dengan ini. Gitu. Yes. Dan nggak cuma praktisi ya, pasti juga Betul. orang tua kalian, Betul. mungkin koko cici, entah di gereja atau di manapun, pasti ada merasa kekhawatiran juga tentang hal Iya, ini ya. bener. Oke. Gitu. Bukan cuman yang kita khawatirin adalah bukan cuman kalian menjadi salah satu konsumer atau konsumen dari pornografi gitu, tapi kalian juga bisa menjadi objeknya. Oke, objek. Gitu. Oke. Itu yang kita takutin sebenarnya gitu. Kalian nggak tahu apa-apa tapi kalian jadi objek dari pornografi ini. Ya. Gitu. Sekarang mungkin kalau Evan juga baca ya di berita, kemarin aku baru nonton berita, salah satu kepolisian Indonesia itu ketahuan ngejual konten pornografi ke luar negeri anak di bawah umur. Oke. Bahkan polisinya sendiri yang Iya, menjual. Kapolres loh gitu. Jadi itu lumayan semoga ilmu ini ketika teman-teman pulang bisa jadi salah satu ilmu juga, bukan cuman bahaya dari kalian sebagai konsumen, tapi kalian juga bisa jaga-jaga supaya kalian enggak jadi objeknya. Betul, jangan sampai Gitu. tiba-tiba ada muka salah satu kalian di sini Nah, tiba-tiba itu ke-share kan, di luar. itu ya. yang Wah, bahaya. Itu bahaya banget ya. Betul, Nah, itu. terus Ci kalau misalnya bahas soal pornografi, sebenarnya arti dari pornografi sendiri itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya pornografi itu adalah sebuah gambaran. Jadi pornografi itu kalau kita bilang pornografi adalah bukan tindakannya secara nyata, itu enggak ya. Jadi pornografi itu adalah gambaran yang gambaran seksual yang memang tujuannya adalah untuk membangkitkan gairah seksualnya kalian. Gitu. Jadi bukan tindakannya, bukan tindakan hubungan seksualnya, tapi dia itu entah bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa macam-macam lah gitu ya, chattingan, sekarang kan banyak ya kayak chattingan-chattingan yang mengarah-mengarah ke arah seksualitas ke situ. Yap. Itu juga bisa. Bahkan font, kalau mungkin anak-anak zaman sekarang tahu font seks itu juga termasuk ke dalam pornografi sebenarnya. Oke, jadi lewat telepon gitu ya. Betul, Oke. lewat telepon, lewat lisan, tulisan, nggak cuma gambar ya. Jadi semua hal yang bukan tindakannya tapi bisa gambar, bisa berupa tulisan, bisa juga berupa suara. Gitu. Oke, wah ternyata luas banget pornografi ya. Kalau mungkin zaman dulu atau mungkin teman-teman sekarang masih taunya pornografi itu sebuah video Iya. porno atau gambar porno Betul. gitu ya. Tetapi ternyata sekarang nggak cuma sebatas itu aja. Yap. Tetapi dari chattingan kalian, Ya. dari telepon suara kalian itu juga bisa dikategorikan sebagai pornografi ya. Tapi Betul. tergantung konteksnya lagi balik. Iya, Kalau betul. telepon Ci lagi apa sih? Udah makan belum? Iya, Gitu, itu aman enggak lah ya. Oke, ada mengarah ke arah sensualitas. Betul. Seksualitas ya. Ya, betul, Nah betul. kalau dilihat di bawahnya lagi Ci, di slide bawahnya tuh ada kayak sumber-sumbernya ya Ci ya. Iya, jadi makanya kenapa di sini dibilang sumbernya adalah kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan adalah dari majalah, dari komik-komik, atau mungkin sekarang zaman sekarang pasti webtoon, manhwa oke. gitu ya. Nah, ini itu sangat juga relate banget banyak sama ya. kalian nih. Heeh. Terus juga mungkin anim-anim ya, teman-teman yang suka anim, suka Jepang gitu. Terus juga video games, ternyata video games juga itu bisa jadi salah satu media loh untuk menyebarkan pornografi. Oke. Banyak game, mungkin yang teman-teman cowok-cowok kali yang lebih banyak sering main PS5 lah, Nintendo Switch lah gitu ya. Itu ada beberapa games yang memang mengandung konten pornografi gitu. Oke. Gitu. Terus juga ada website. Kalau website ya Google gitu ya. Kalau sekarang anak zaman sekarang kita bilangnya kan kalau di Indonesia sebenarnya website ini udah banyak diblokir sama pemerintah sebenarnya ya. Internet positif ya. Betul. Internet Banyak positif. banget yang udah diblokir di Indonesia. Tapi kan ternyata ada cara lain yang ternyata bisa dilakukan anak-anak remaja ini untuk buka website yang dilarang sama pemerintah. Wah caranya gimana tuh? Gitu. Nah. Jangan tahu ya. Enggak ya, fokusnya bukan situ ya. Enggak. Pokoknya adalah gitu ya. Yang sebenarnya paling riskan adalah sosial media gitu. TikTok lah, sekarang kan lagi ini banget ya, tren banget ya. TikTok, Instagram, terus Twitter. Masih zaman gak sih Twitter teman-teman? Ada yang masih punya Twitter di sini? Masih ada yang punya gak sih? X. Iya sekarang namanya X, bukan Twitter. Satu, X. Satu, dua.
Iya bukan berarti Twitter itu artinya pornografi. Iya, nggak betul, juga betul, ya, betul, konten betul. konten ya kalau konten dunia hewan ya aman ya. Meskipun hewannya nggak pakai baju, aman. Oke Ya, masih ada lah ya gitu. Twitter ya. Kayak Next. gitu, Facebook dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini adalah media-media yang cukup deket ya sama kita anak-anak remaja gitu. Oke menarik banget nih. Kalau misalnya internet, sosial media mungkin kita sering udah tahu lah ya udah Ya. basic. Nah ada hal yang menarik. Tadi disebutin webtoon Yap. dan juga ada games ternyata Betul. ya. Nah siapa yang membaca webtoon? Enggak ya, nggak perlu ngaku ya. Nah, mungkin bingung ya, kok bisa sih kok webtoon yang aku baca itu ada pornografinya? Bukan berarti webtoon sama dengan pornografi, teman-teman ya. Betul, Jangan betul. disamaartikan nih karena Iya, kita iya. bahas. Tetapi ada beberapa unsur di dalam webtoon itu ternyata ada unsur pornografinya. Betul. Contohnya bagaimana? Mungkin adegan yang mesra ya gitu ya. Ya. Adegan mesranya terus ada agak-agak terbuka Iya. ya kan. Termasuk video games juga sama. Secara kalian tidak sadar ya, setiap hari hampir mungkin ya let's say setiap hari lah ya, hampir Ya. setiap hari kalian tuh terpapar dengan pornografi. Betul. Secara tidak sadar. Betul. Nah dari hal ini yang kita akan ngebangun awareness kalian. Oh ternyata ini harus berhati-hati loh. Hal seperti ini harus kita jaga loh. Ya. Ya. Oke, terus tadi dari sisi jasmani lah ya, kesehariannya. Sekarang saya mau nanya nih ke Ko Andi. Kok kayaknya kalau kita cari nih searching di Alkitab elektronik, saya ketik ya pornografi, kayaknya nggak muncul deh kok di Alkitab. Berarti harusnya nggak tercatat dong kok. Gitu nggak? Iya betul sih, Ko Levin, kalau kita lihat ya di Alkitab memang nggak ada kan kata pornografi gitu. Coba cari di konkordansi, di Google, itu kita nggak akan menemukan. Nah ternyata uniknya adalah pornografi itu berasal dari kata apa, ada yang tahu nggak? Pornografi. Itu ternyata bukan dari bahasa Indonesia. Bahasa isyarat bukan. Pornografi. Bahasa purba Bahasa bukan. isyarat itu termasuk baru ya sebetulnya Oh ya. iya. Maaf saya saya salah. Berasal dari kata Yunani. Ya. Dari kata Yunani, jadi ada dua kata, porno dan grafi. Nah, grafi tadi, grafis. Grafis itu sebetulnya tadi udah dijelasin ya sama Kak Michelle nih. Yaitu apa sih? Grafis itu sebetulnya ada tulisan. Jadi ada yang di sini ada yang ambil desain grafis, kata grafis. Ya kan desain grafis, tulisan, gambar, image. Nah itu grafis. Nah porno dari kata pornea. Itu artinya tadi lumayan menarik ya. Tadi kalau penjelasan dari Kak Michelle tadi kan pornografi itu sebenarnya bukan tindakannya loh, tapi lebih ke arah secara modern ya, di video, di games dan lain sebagainya. Nah uniknya ternyata kata porno dalam bahasa Yunani kuno itu mengandung arti adalah hubungan suami istri di luar nikah. Nah jadi konotasinya sendiri itu udah negatif. Ya. Asal katanya ya, asal kata porno ini kalau sudah porno gitu kan, kadang-kadang negatif apa gitu ya. sih jorok gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata asal katanya artinya adalah ya itu tadi hubungan suami istri yang dilakukan di luar nikah. Itu jelas banget tuh. Ya. Itu kira-kira Ko Levin. Jadi memang kata pornografi sendiri konotasinya memang udah negatif seperti itu. Oke. Jadi Nah, jadi bisa kita ketemukan di mana? Sebetulnya di dalam Alkitab bahasa asli, bahasa Yunani ada kata itu. oke. Tetapi di bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Oke, jadi menjawab ya teman-teman. Kok nggak ada pornografi? Jadi fine-fine aja ya. Nggak ada hukumnya, nggak ada di Alkitab, nggak ada dosanya. Nah hari ini, pagi ini kita belajar itu salah ya. Jadi kata porno sendiri itu sudah negatif. Artinya sudah berdosa ya kok ya. Ya dong, berhubungan suami istri di luar nikah berarti kan dosa kan di hadapan Tuhan ya. Memang konotasinya adalah negatif, betul. Negatif ya. Dan itu halnya makanya kita juga belajar, oke, ini harus kita bahas lebih dalam lagi nih ya, seru banget nih. Kita akan minta respon dari teman-teman setelah ini. Jadi boleh dikeluarkan handphone kalian, smartphone kalian boleh dikeluarkan. Lalu boleh di-scan dan nanti di Mentimeternya kita akan ada pertanyaan buat teman-teman. Harap diisi dengan sejujur-jujurnya. Karena ini sifatnya anonim, jadi nggak akan disebutin. Oh, ini jawabannya Karen, nggak disebutin ya. Karen kelas 9, nggak disebutin. Oke, ini sudah mulai bergerak. Cimita sama Kondi boleh lihat grafiknya di depan. Ada di slide. Sabar ya, tolong kedewasaannya teman-teman ya.
Oke, seberapa sering kalian menonton konten yang mengandung pornografi? Ada lebih dari 5 kali, kurang dari 5 kali, ada setiap hari, dan juga ada yang mengisi tidak pernah. Wah bagus juga nih, paling bawah tidak pernah, Iya. tapi ada keisi ya. Betul. Saya khawatirkan tidak pernah kosong ya. Gak ada yang mengisi tidak pernah ya. Atau ngaku-ngaku tidak pernah, wah. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kalau misalnya dari grafik yang sudah teman-teman isi, yang pertama, yang paling banyak teman-teman mengisi sudah lebih dari 5 kali. Artinya 6, 7, 100, 200, hampir setiap hari lebih dari 5 kali pokoknya ya. Oke. Yang kedua adalah kurang dari 5 kali. Artinya kok mungkin aku gak sengaja kok. Ya apa sih gitu ya. Gak sengaja keintip gitu ya. Gak sengaja melihat konten pornografi. Terus yang ketiga ada setiap hari. Bertobatlah teman-teman ya. Setiap hari, ya gak apa-apa, thank you kejujurannya sekali lagi ya. Setiap hari menonton konten pornografi. Oh mungkin, nih gue coba kita bersihin sapu ya. Mungkin setiap hari saya main Mobile Legend kok. Iya. Makanya setiap hari saya terpapar konten pornografi. Betul. Ya sudah aman ya. Jawabannya aman. Yang terakhir adalah tidak pernah. Oke, thank you. Yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya, boleh silakan di next. Apa yang kalian rasakan setelah melihat konten pornografi? Wah. Apa yang kalian rasakan? Sedih, senang, marah, gelisah, biasa aja? Boleh silakan diisi jawaban kalian. B aja, gak tahu, kecewa berat. Kecewa berat, maksudnya gimana nih? Oke. Jijik, bingung dengan apa yang terjadi. Ya, oke. Biasa aja. Wow, menarik ya. Baru 10 yang jawab nih. Oh udah banyak, sorry saya belum update. Biasa aja, jijik, gak nyaman, berdosa. Wish I didn't see that, oke. Ada yang menjawab juga mau muntah. Marah, jijik, gak tahu pornografi itu apa dan gak tahu itu apa. Aneh. Oke, ini tunggu. Ini ada yang agak panjang nih ya. Jawabannya adalah jujur, gak merasa anak zaman now banget, oke baca. Iya lagi. Jujur, nggak merasa sih itu pornografi. Sampai sekarang saya juga nggak sadar. Tapi ya biasa aja karena sayanya nggak sadar. Jadi intinya nggak sadar ya. Ya betul. Capek iklannya itu mulu, apa nggak ada topik lain gitu? Ya tergantung iklannya ya. Kenapa kalian protes ya? Gimana sih? Oke, ada yang menjawab rumit. Terkadang saya sendiri merasa kehilangan kendali dan terus saja memperhatikannya. Tetapi saya juga ada rasa kesadaran diri bahwa yang saya lihat ini mengotori jiwa saya sendiri. Nah oke. Overall jawabannya adalah biasa aja. Ya. Ada yang merasa jijik, merasa berdosa gitu ya. Ya. Oke, thank you responnya. Dan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, apa sih yang membuat kamu penasaran dengan hubungan seksual? Mungkin pertanyaan agak bingung kali Ji. Maksudnya gimana nih Ji? Lebih ke arah kayak kenapa sih sebenarnya kalian tuh pengen tahu apa sih tentang hubungan seksual? Kalian tuh penasarannya karena apa sih gitu? Apa yang bikin kalian penasaran? Apa yang mau kalian cari gitu iya. ya? Oke. Apa sih yang bikin kalian penasaran? Apanya gitu? Apakah rasanya atau apanya gitu yang bikin kalian tuh pengen tahu tentang hubungan seksual gitu? Oke. Sudah ada masuk jawaban? Cepat juga jawaban kalian ya. Banyak yang omongin di kelas Ci. Jadi based on penasaran. Iya, ya, saya pengen tahu ya. Gak ada sih, thank you. Oke, sama-sama. Diajak teman, gak sengaja, terus keterusan. Yeah. Oh ini ada jawabannya biologi. Saya mau belajar. Oke. Tentang biologi. Belajar ya. Motivasinya benar, caranya tidak benar ya. Oh ada yang menarik, kepencet katanya Ci. Kepencet, oh iya boleh. Ada iklan nih, tik oh apa ini? Muncul di otak tiba-tiba. Nah ini biasanya ada penjelasan ilmiahnya nih ya. Muncul di otak tiba-tiba, nggak ada ya, nggak mungkin muncul di otak tiba-tiba. Tapi ada sesuatu yang men-trigger harusnya Ci ya. Betul. Bener nggak nih secara psikologis? Sebenarnya kan hubungan seksual itu kalau bisa kita bilang itu insting semua makhluk hidup, bukan manusia. Insting makhluk hidup, bahkan hewan pun sebenarnya punya insting ini gitu. Jadi kalau memang tiba-tiba, maksudnya kalau kalian bilang tiba-tiba, aku mengerti gitu. Karena ini adalah insting biologis yang memang
kita punya secara naluri gitu. Tapi kan ada perbedaannya lah ya antara manusia dan hewan gitu. Sebenarnya kalau kalian bilang tiba-tiba muncul, aku paham gitu. Apalagi kan kalian pasti sudah merasakan nama akil balik ya. Gitu. Udah mulai betul, puber ya, betul. pubertas ya. Ada perubahan di badan kalian, hormon kalian tuh yang berubah gitu. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Menurut kalian pornografi itu bahaya gak sih? Nih kalian cuma cukup menjawab dengan ya dan tidak ya, tolong ya. Jangan jawaban yang aneh-aneh ya. Iya dong, bahaya, iyalah ya. Ya iyalah, tergantung kedewasaan audiens. Bijak sekali. Ini yang isi guru kayaknya. Tergantung kedewasaan audiens. Sangat berbahaya, bahaya sekali. Ya, setuju. Oke, overall. Berbahaya aja, berbahaya saja ya banget. Oke, berbahaya jawabannya ya. Nggak ada yang jawab tidak berbahaya sih. Jadi hampir 99,9% masyarakat Indonesia, bukan ya. Kalian menjawab berbahaya. Oke, next. Biasanya kalian tahu konten pornografi itu dari mana? Pilihannya ada internet, ada sosial media, ada komik, buku, majalah, dan lain-lain. Dan lain-lain itu mungkin ya nggak disebutin. Kalian tahu dari teman. Ya. Kalian tahu dari lingkungan, sekolah. Waduh. Teman juga ya. Dapat sharing kok. Tapi sambil nunggu, yang pertanyaan tadi sebetulnya menarik ya. Tadi kan pertanyaan yang keempat itu bahaya nggak sih itu kan? Tapi ternyata mayoritas peserta pada jawab bahaya gitu. Nah cuman kan yang kita mau renungin, yang kita mau diskusiin, pikirin adalah kita tahu itu bahaya, tapi kenapa mayoritas yang pertanyaan pertama tuh tetap melakukan, itu sih yang menarik sebetulnya, yang jadi bahan pemikiran sebetulnya ya. Nah ini juga menjadi awareness sebenarnya buat kita ya, Koko Cici di gereja dan juga guru-guru. Ya jadi sebenarnya mereka tahu loh ya Bapak Ibu, anak-anak ini tahu loh pornografi itu berbahaya. Ya tetapi faktanya, datanya adalah mereka masih terkena atau melihat konten pornografi. Dan ini sebenarnya nggak cuma teman-teman di sini ya, saya yakin semua secara general ya, anak SMP, anak SMA, apalagi semakin dewasa, semakin bebas, kalian tuh akan semakin gitulah ya. Kalian tahu konten pornografi itu dari mana? Yang pertama adalah sosial media yang terbanyak, lalu yang kedua adalah internet, yang ketiga dan lain-lain, yang keempat adalah komik, buku, majalah, yang artinya zaman now ya Ci ya. Buku, majalah itu udah nggak ini ya. Betul, betul. Buku apa itu buku ya? Buku IPA aja jarang buka ya. Ups. Oke, berarti dari paling banyak adalah sosial media. Ya. Nah, tadi kan itu kan kita sudah mendapatkan data dari kurang lebih anak-anak di sini nih Ci ya. Sekarang kalau misalnya faktanya nih secara general, ada nggak sih datanya? Ada. Jadi faktanya teman-teman, ternyata 60% dari remaja Indonesia itu sudah terpapar dengan konten pornografi. Kebayang ya, anak Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sebanyak apa, dan 60% dari mereka itu sudah terpapar pornografi. 60% itu lebih dari setengah. Lebih dari setengah ya. Dan gitu. Yang 40% kayaknya belum pegang internet kayaknya ya. Bisa jadi, belum nyampe internetnya ke sono ya. Belum nyampe ya, jadi mereka belum terpapar. Kalau udah pegang kayaknya akan terpapar tuh ya. Betul, bisa jadi. Faktanya adalah di Indonesia ya, 60% dari anak remaja di Indonesia sudah terkena konten pornografi. Wah, itu tinggi banget ya. Sekarang pertanyaan ini, kok bisa sih Ci sampai 60% loh orang Indonesia, itu berapa ratus ribu juta ya nggak tahu ya. Iya. Kok bisa sih Ci? Sebenarnya banyak ya, apalagi teman-teman kan sekarang, balik lagi tadi di awal aku udah bilang kalian ini adalah anak-anak dengan generasi teknologi yang luar biasa canggih gitu. Kalian bisa tahu dunia itu dari handphone kalian yang kalian pegang, sekecil itu. Kalau dulu mungkin Koko Cici di sini, Bapak Ibu guru di sini, kalau mau internet itu harus effortnya lebih banyak gitu. Harus ke warnet dulu, harus bayar dulu, belum ada waktunya di billing ya. Benar. Nah sekarang kalian wifi bisa akses di mana-mana, di mall free wifi semua udah bisa diakses gitu. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa banyak anak remaja yang terpapar dengan pornografi. Salah satunya adalah karena teknologi kita udah mulai canggih, betul gitu. Dan pasti kalian pegang handphone nggak mungkin cuman 15 menit, 20 menit kayaknya nggak mungkin ya gitu.
Bahkan ada yang handphone itu 24 jam di tangan gitu, di kantong, ketinggalan handphone. Ketinggalan handphone berasa kayak ada yang kurang gitu kan. Ya, uring-uringan gitu ya. Iya. Aduh, setengah hidupku hilang. Nah, gitu itu ya. dia gitu. Handphoneku. Ya. Jadi teknologi yang semakin berkembang ini sebenarnya jadi salah satu dampak bukan penyebab juga gitu ya. Penyebab, oke. Kemudian juga sebenarnya yang tadi kalian udah jawab sebenarnya bener, rasa pengen tahu ke lingkungan sosial kalian, teman-teman kalian udah ngomongin soal ini kok gue nggak tahu apa-apa, ini apaan kok gua nggak gitu, masuk nih, iya, nggak masuk ke kok circle nggak mereka. relate Iya, nih iya, gitu, kok nggak nyambung ngomongnya, itu juga itu sebenarnya adalah faktor penyebab terbesar karena memang umur-umur kalian itu kan waktunya kalian memang cari jati diri ya, cari pengen tahu kalian itu siapa sih, bukan berarti kalian siapa tuh, nama saya siapa, saya rumahnya di mana, nggak gitu ya teman-teman. Lebih ke arah kayak gue tuh sukanya apa sih, gue tuh pengennya diperlakukan seperti apa sih, gue tuh orangnya kayak gimana sih. Karena itu memang rasa ingin tahu kalian jauh lebih besar dibanding Koko Cici, guru-guru yang udah dewasa ini gitu ya. Gitu, yang udah ngerasain asam garam dunia, udah gak kepo-kepo lah gitu ya. Tapi kalau kalian, pasti kalian punya rasa ingin tahu yang lebih besar. Dan yang sebenarnya yang paling mengejutkan adalah karena di Indonesia itu pendidikan seksual itu masih sangat minim. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya kok. Maksudnya dengan berkembangnya teknologi, dengan banyaknya perkembangan yang luar biasa pesat, tapi ternyata pendidikan seks di Indonesia itu masih sangat minim. Oke, karena balik lagi yang pertama tadi ya, karena masih dianggap tabu di Indonesia. Betul. Di Asia, di Indonesia sih khususnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat negara Asia di negara-negara berkembang, negara baju, itu sebenarnya pendidikan seksual itu sudah diajarkan semenjak mereka TK. Oke, dari TK. Yes, tapi memang pembahasannya pasti beda ya, tergantung skop umurnya mereka. Tapi itu udah diajarin dari mereka TK gitu. Udah diberikan edukasinya. Betul, ya, edukasinya. Tapi di Indonesia jarang banget aku ngelihat sekolah-sekolah atau mungkin pendidikan-pendidikan tuh yang merasa ini adalah satu hal yang penting gitu loh. Maksudnya masih sangat minim lah kesadaran tentang hal ini. Gitu. Jadi ya ini yang sangat disayangkan sebenarnya ya gitu. Harusnya anak-anak ini kalian teman-teman ini bisa dapat ilmu, rasa pengen tahu kalian bisa dipuaskan istilahnya, dijawab dengan adanya pendidikan seks gitu. Tapi ternyata di Indonesia belum terfasilitasi lah gitu. Itu sih sebenarnya itu ya maksudnya kenapa banyak anak-anak remaja kita yang ternyata terpapar dengan pornografi akhirnya gitu tanpa mereka sadar tadi gitu. Oke. Nah ini menarik banget ya. Nah kalau gitu pertanyaan berikutnya nih, kalau buat kita, termasuk saya lah ya, bukan buat kalian aja. Kalau kita sudah terpapar dengan pornografi, kita sudah tahu nih tiap hari saya ternyata tidak langsung terpapar oleh pornografi. Ada nggak sih dampaknya buat saya? Ya dong. Apakah ada perubahan dalam diri saya? Apakah saya akan menjadi jadi zombie gitu? Enggak juga ya. Apakah seperti itu? Mungkin juga. Ada dampaknya nggak Ci buat kita? Pasti ada ya. Kalau kita bilangnya adalah kita udah terpapar, ada kemungkinan besar itu kita akhirnya nagih, kecanduan gitu ya. Kepengen lagi. Kenapa? Karena faktanya adalah otak kita itu pintar, jadi Tuhan tuh nyiptain otak kita tuh pintar banget gitu. Pornografi dibikin itu untuk membuat kita merasakan sensasi yang enak. Di mana-mana manusia nggak ada yang mau susah ya. Pasti manusia pengennya yang enak kan. Pornografi itu dibuat untuk memuaskan penontonnya gitu. Jadi ketika kita terpapar satu kali pornografi, makanya tadi kenapa bisa ada orang yang cuman kepencet tapi kok bisa jadi keterusan gitu. Enak, iya, karena sebenarnya konten pornografi itu memicu otak kita untuk happy. Jadi hormon yang dikeluarin dari otak itu adalah happiness gitu. Karena memang itu yang jadi kalau kalian tahu ya, mungkin kalian mikir kayak apa sih Ci, pornografi kan beda, mungkin nggak ya beda lah kalau misalkan alkohol, drugs gitu-gitu kita udah paham lah gitu ya. Tapi ternyata ini tuh dampaknya sama gitu. Di otak kita cara bekerjanya sama. Bahayanya sama berarti. Bahayanya sama. Jadi pornografi sama dengan drugs, sama dengan minuman berarti ya. Betul. Dampaknya sama karena
cara kerjanya dia di otak kita adalah dia melepaskan hormon bahagia itu yang memang kita pengen gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang udah pernah sekali nonton pornografi akhirnya keterusan, akhirnya jadinya kecanduan gitu. Dan yang pasti dampaknya banyak ya, secara fisik tadi kerusakan otak itu bisa terjadi loh teman-teman gitu. Jadi secara fisik kalau kita orang yang udah kecanduan pornografi itu di MRI ada beberapa bagian otaknya yang nggak bekerja. Oke. Gitu. Terutama itu di bagian area depan. Jadi kita tuh punya otak kan, ya guru biologi, tolong diperbaiki kalau salah ya. Jadi bagian otak kita itu ada banyak ya. Dan di depan ini Tuhan kasih kita itu satu bagian yang bisa membuat kita itu memproses informasi, memproses norma, mengambil keputusan, itu adanya di otak depan nih. Oke. Di bagian depan. Kalau kita kecanduan pornografi, bagian itu tuh nggak bekerja. Gitu. Jadi kalau di MRI nih ya, di MRI otak yang orang normal itu tuh dia ada kayak nyala-nyalanya gitu karena neuronnya kan nyambung ya. Gitu, apa sinyalnya nyambung gitu. Tapi kalau kita udah kecanduan pornografi, itu mereka bakal abu gambarnya. Gelap. Suram ya. Karena neuronnya itu nggak nyambung gitu. Jadi cara berpikirnya mereka pun akan berbeda gitu ya. Itu. Kemudian juga pasti ya teman-teman akan ada gangguan kesehatan reproduksi kalian. Bahaya loh gitu. Misal ya contoh anak laki-laki kebanyakan nonton pornografi. Terus kalian selama nonton nggak mungkin diem doang kan ya. Nggak mungkin, maksudnya secara logika gitu. Karena pornografi ini membuat kalian bergairah secara seksual, pasti kalian akan mencoba untuk merangsang badan kalian juga untuk naik gitu loh secara seksualnya. Dan itu bisa menyebabkan gangguan di reproduksi kalian. Gak cuma cowok ya, cewek juga sama. Gitu, permasalahan secara kerusakan misalkan gitu ya, ejakulasi dini itu juga bisa terjadi karena kalian akhirnya adiksi. Sebenarnya bukan karena kalian nontonnya, tapi karena tindakan yang kalian lakukan setelah menonton. Gitu. Terus kemudian kalau secara sosial ya pastilah ya kita jadinya menarik diri. Kita nggak mau keluar. Kemudian juga kehilangan konsentrasi. Kita nggak nonton pun otak kita muter itu film sendiri gitu. Padahal kita nggak lagi nonton gitu. Ya? Iya betul. Tapi otak kita secara mandiri dia memutar adegan itu lagi dan akhirnya kita jadi nggak bisa fokus, kurang konsentrasi, terus juga kita ngerasa kayak tadi ngerasa bersalah, ngerasa guilty. Mungkin teman-teman yang apalagi kan yang udah percaya sama Tuhan dan lain-lain pasti ngerasa kayak, duh kok gue berdosa banget ya. Akhirnya kita menarik diri dari lingkungan sosial, gitu ya. Iya gitu. Kemudian juga banyak karena kecanduan pornografi ini banyak yang mengalami penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual yang kalian pernah dengar di luar sana itu bisa terjadi karena adanya kecanduan pornografi. Oke, jadi benar-benar bahaya banget ya. Jadi benar ya, bahaya nggak sih pornografi? Bahaya banget ternyata. Betul. Benar ya. Karena dampaknya tuh sedahsyat itu, seluar biasa itu. Mungkin sekarang kalian belum nyampe di sana. Enggak sih, saya terpapar, saya fine-fine aja gitu. Betul. Ya, saya masih kuat. Tapi nanti ya akan ada waktunya ketika itu akan semakin parah. Ya, jadi sebaiknya apa? Jadi stop saat ini udah tahu stop ya. Oke, mungkin ada satu video juga ya Ci ya. Betul. Mungkin tadi jelasin ya, ada otak depan, otak kiri belakang, otak bawah ya nggak tahu ya. Itu apa sih kok maksudnya? Kita udah lihat video ini ya. Boleh silakan dimainkan. Sexual tastes vary from person to person, but with the current pornography epidemic, as some call it, one has to wonder how exactly this may affect our desires and perception of sexuality. Moreover, how does it affect our sex lives? Pornography constitutes about 25% of all search engine requests and is the fourth most common reason people give for going on the internet. And while it may seem to simply facilitate an instinctual sexual response linked to millions of years of evolution, the truth is, pornography has dynamically changed over time, ultimately molding our tastes and desires. The not-so-shocking truth is that pornography has profound consequences for the brain and acts in many ways like a drug. With prolonged exposure, your tolerance is increased and many often find themselves addicted. Though it's not a physical substance, it leads to the same general loss of control, the compulsiveness to seek out the activity despite negative consequences, and withdrawal when it goes away, much like that of gambling or running, for example. The issue is that continued exposure can cause long-term or even lifelong neuroplastic change in the brain. Dopamine is released as a reward whenever we accomplish something, whether it be eating to sustain life or sexual activity to produce future life.
and this dopamine consolidates neural connections in order to drive us to perform the same activity in the future. In other words, it alters and forms the brain cells to motivate certain actions. It rewires your brain. The National Institutes of Health measure drug addictiveness by testing rats. The rat is trained to press a button in order to get a drug, and the harder it works indicates how addictive the substance is. It turns out that the more addictive a drug is, the more dopamine we see released. And while there is, unfortunately, no rat porn that we can give to them, we do know that dopamine is also released during sexual excitement, which pornography plays right into. The more time you spend doing it, the more dopamine gets released, which reinforces the behavior and makes you not only desire it in the future, but require it. And as you begin to imagine these images away from the computer or while having sex, they become reinforced. Furthermore, each orgasm releases even more dopamine, which consolidates the connections made during the session. It's a feedback loop that becomes harder to escape. And just like a drug, your tolerance for visual stimulation has now compounded, making it more difficult to be turned on by reality. Pornography addiction can often lead to finding your mate less attractive. The good news is, it doesn't have to be permanent. Usually when people understand the mechanism and realize it's affecting their relationships, they can stop. The brain is often described as a use it or lose it system because the neural connections you stimulate grow stronger and desire to be activated, while the ones you ignore become weakened. Much like your muscles, which, if sitting still all day, itch for activity, but after prolonged non-use, they become complacent. Luckily, because of this use it or lose it brain, the same neuroplastic system that proliferates these habits can also be used to acquire healthier ones. Itu dia videonya ya. Jadi tadi ada hormon, bukan hormon. Iya, betul. Dopamin itu hormon ya? Hormon. Oke, hormon dopamin, betul ya. Nah nanti kan dijelasin tadi kalau misalnya kita awalnya mungkin dopaminnya setiap kali kita nonton itu kan dopaminnya keluar ya, dopaminnya Iya, keluar. betul. Tetapi lama-kelamaan akan toleransi. Iya, benar. Sama awalnya mungkin nonton, awalnya mungkin cuma membaca, oke, udah cukup, udah senang. Tapi lama-lama akan merasa bosan ya Ci ya? Betul. Habis itu mulai cari apa sih yang lebih? Ya. Mulai dari baca, cari gambar. Udah mulai toleransi lagi, cari video. Cari video udah mentok, udah mulai bosan juga. Selanjutnya apa? Dilakukan Ya, nggak ada step lagi ya. Dilakukan, mulai coba apa sih, kayak gimana sih rasanya, dan itu akan menjadi satu jerat buat kalian semua. Muter-muter terus di sana ya, kalau misalnya kalian nggak melepaskan diri kalian dari sekarang. Ada mau jelasin lagi dari video tadi? Ya, jadi itu ya, balik lagi ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerasa, pornografi itu nggak bahaya lah Ci, orang kalau alkohol sama drugs lebih parah. Enggak loh teman-teman gitu. Pornografi itu efeknya ke badan kita sama kayak kita konsumsi drugs dan konsumsi alkohol. Bahkan untuk lepas dari adiksi pornografi itu susahnya setengah mati loh. Gitu. Sama orang-orang yang pornografi ketika dia mau stop secara tiba-tiba itu juga mereka bakal sakau-sakau juga. Struggle banget ya. Iya. Menderita banget. Dan itu susah banget. Jadi maksudnya daripada kalian udah sampai ke sana, alangkah lebih baiknya kalian ambil step, ya udahlah, gitu, stop di sini dulu gitu. Gitu. Nah, Nah, kalau misalnya tadi dampak secara jasmani buat badan kita. Kalau misalnya secara rohaninya nih kok Andi. Kalau secara rohani dampaknya apa sih kok ke kerohanian kita? Ya tentunya ada dampaknya juga sih ya. Tadi yang menarik sebetulnya dari yang Mentimeter nih. Mentimeter pertanyaan nomor 4 kan ada pertanyaan sebetulnya apa sih yang membuat kita penasaran dengan pornografi kan. Nah tadi ada salah satu jawaban yang Cimisha juga tadi, apa sih itu neuron stimulation gitu ya? Ya. Gitu ya. Neuron activation. Mengaktifkan sel otak gitu loh, jadi menstimulasi. Iya. Nah cuma kalau tadi mendengar penjelasan yang di video tadi dan juga penjelasan dari Cimisha, malah justru ada kerusakan otak yang bisa dirasakan oleh si pengguna sebetulnya. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang ya. Kita merasa bahwa ini happy loh, sebetulnya tadi kan ada ya hormon yang dihasilkannya itu happy. Tapi secara nggak langsung itu bukannya semakin ini artinya otak kita jadi terstimulasi nih, jadi gampang belajar gitu kan. Ternyata enggak gitu loh, malah membuat kerusakan otak.
Seperti itu. Nah kalau dari sudut pandang Alkitab sebetulnya berbicara tentang keinginan ya. Keinginan nih, kalau kata Alkitabnya kan hawa nafsu gitu ya. Cuman yang kita tahu kan sebetulnya keinginan. Keinginan itu apa sih? Luas. Tadi ini ada keinginan dari segi biologis gitu ya, hubungan seksual biologis. Tapi keinginan juga bisa berarti misalkan kita lapar, kita mau makan. Itu keinginan juga gitu loh. Jadi keinginan itu sebenarnya netral. Nah pertanyaannya kapan dia berubah? Itu ketika kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tempered. Tempered itu ketika kita mencoba untuk merubah, ketika kita mencoba untuk mempengaruhi keinginan tersebut. Sehingga keinginan tersebut berubah menjadi hawa nafsu. Itu yang seringkali di dalam Alkitab dikatakan itu. Nah mungkin bagaimana sih kita, wah ini kayaknya ini banget ya, kayaknya filosofis banget ya, dari keinginan berubah menjadi hawa nafsu. Kalau saya pribadi melihatnya seperti ini, mungkin ada yang ingat bagaimana kupu-kupu, bagaimana ulat bisa menjadi kupu-kupu. Harus dari kepompong. Nah pernah nggak nonton video YouTube atau apa gitu ya, nah ini yang edukasi nih, bukan nonton yang lain-lain kan. Metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Dia harus berubah dulu menjadi kepompong. Nah bagaimana jika pada tahap dia di dalam kepompong, sebetulnya itu dia ngapain sih dalam kepompong? Dia itu bertumbuh, berubah untuk menjadi kupu-kupu, metamorfosis namanya. Tetapi apa yang terjadi jika kepompong tersebut kalian robek? Dibuka secara paksa. Apa yang terjadi dengan si ulat yang setengah jadi kupu-kupu itu tadi? Apa yang terjadi? Bisa mati. Bisa juga misalkan dia udah mau jadi nih ya, 3/4 nih. Bisa juga, oh ya dia ada bentuk kupu-kupunya, tapi yang ada adalah dia gak bakal bisa terbang. Artinya ketika kita buka paksa itu kepompong, maka pertumbuhannya akan terganggu. Nah kurang lebih itulah yang terjadi dengan keinginan kita nih. Kenapa keinginan bisa berubah menjadi hawa nafsu? Itu karena untimely, belum waktunya sebetulnya, belum waktunya kita dipapari oleh hal-hal yang demikian. Tapi kita buka paksa. Penasaran ya, apa sih klik gitu loh. Sebetulnya belum waktunya kita mengetahui tentang bagaimana sih hubungan suami istri. Tapi kita paksa, seakan-akan kita paksa keinginan kita buka seperti kepompong dibuka. Nah akhirnya apa dampaknya ya, tadi kan ditanya dampaknya. Dampaknya sebetulnya adalah untuk ke diri kita sendiri. Baik itu tadi kan dari hal otak dan lain sebagainya. Dari segi sosial, mungkin contohnya adalah ketika kita terpapar kecanduan pornografi. Tadi dalam video tadi tuh disebutkan tuh kita akan kesulitan membangun hubungan dengan pasangan. Nah sebetulnya salah satu contohnya adalah sosial. Tadi juga kan Ci Misha juga ada sebut ya, dampaknya terhadap sosial apa. Nah kemungkinan besar salah satunya adalah mungkin bagi cowok. Kita akan melihat lawan jenis itu semata-mata sebagai objek, bukan sebagai teman lagi. Betul. Itu salah satu dampaknya. Nah terus nextnya nih, tadi kan kita bahas tentang kecanduan, bagaimana dampaknya. Kalau ada gak sih tandanya kalau kita udah mulai kecanduan? Biasanya kelihatan ya, biasanya kalau kita sudah mulai kecanduan itu kelihatan dari perilaku kita. Yang pertama itu pasti perubahan perilaku. Yang awalnya dulu mungkin kita lihat, mungkin ya orang sekitar kita atau teman kita, ini orang anaknya aktif banget, ngobrol, di sekolah pinter, dia bisa ngikutin pelajaran baik. Kok kesini makin turun ya nilainya, atau misalkan kok makin kesini makin pendiam ya. Padahal dulu orangnya cerewet atau orangnya banyak ngomong, pecicilan gitu. Tapi kok makin kesini orangnya makin gak banyak ngomong, makin diem. Terus juga konsentrasinya kan udah mulai turun gitu ya. Udah gak bisa, nilainya udah gak bisa sebagus dulu gitu. Kemudian yang kedua juga jadinya penggunaan internetnya itu berlebihan. Dia beneran di kamar mulu, gak mau keluar juga uring-uringan karena dia gak dapet apa yang dia mau gitu kan. Jadi penggunaan internetnya nggak bisa dia kontrol gitu. Dia lebih memilih untuk di kamar, nggak mau jalan kemana, nggak mau sosialisasi gitu. Kemudian juga secara akademik tadi ya pasti akan menurun karena kecanduan pornografi itu akan berpengaruh ke fokus kalian, konsentrasi kalian, daya ingat kalian itu akan berpengaruh ke sana.
gitu. Kemudian juga ini perubahan dalam pola sosial dan hubungan. Iya. Jadi kata Diakon One bener banget. Ketika kita sudah kecanduan pornografi, mau yang cowok, mau yang cewek, ketika kalian ngelihat lawan jenis kalian, itu kalian udah nggak bisa ngelihat lawan jenis kalian secara pure gitu. Secara oh iya dia temenku, dia temen gue nih, nggak bisa. Kalian akan melihat mereka itu secara ya mereka itu adalah objek seksual yang bisa kalian bayangkan gitu. Dan itu bahaya banget gitu kan, karena balik lagi tadi ketika keinginan kalian ditambah terus ya akhirnya jadinya kemana-mana gitu kan. Dan kalian tuh benar-benar nggak bisa ngelihat lawan jenis itu secara sehat gitu. Jadi kalian tuh mata kalian tuh akan X-ray terus gitu, modenya mode X-ray mulu gitu kan. Itu yang akhirnya jadi bahaya gitu. Padahal ngelihat teman tapi ngebayangnya yang lain gitu iya, ya. atau enggak sebenarnya temennya pakai bajunya biasa aja gitu, secara penampilan celana panjang pakai misalkan cewek atau cowok gitu ya. Sopan kok, bajunya sopan gitu, nggak ada baju-baju yang terbuka tapi mata kalian tuh X-ray gitu. Yang kalian lihat ada dalamnya gitu. Jadi cara kalian memandang lawan jenis pun jadinya akan berbeda. Dan itu bisa mengarah ke akhirnya jadinya pelecehan seksual, mengarahnya ke arah tindakan hubungan seksual sebelum menikah gitu. Kemudian juga perubahan pola tidur dan juga kelelahan pasti ya, karena kebanyakan mayoritas orang yang sudah kecanduan pornografi itu kan mereka apalagi seumuran remaja itu pasti sembunyi-sembunyi gitu, sembunyi-sembunyi dari orang tua gitu ya. Jadi otomatis kalau mau nonton kapan waktunya? Malam gitu, ketika semua orang udah tidur. Otomatis jam kalian kebalik lah semua itu. Kalian yang harusnya malam kalian bisa istirahat, kalian bisa tidur, kalian pakai untuk nonton pornografi, nggak sadar udah subuh kalian pagi harus udah sekolah gitu. Jadi pola tidur kalian terganggu gitu. Dan yang terakhir pasti jadinya yaitu tidak mampu mengendalikan diri. Balik lagi bisa jadi akhirnya kalian jadinya melakukan pelecehan seksual, akhirnya kalian melakukan hubungan sebelum menikah gitu, karena kalian sendiri tidak bisa mengontrol hawa nafsu yang kalian punya gitu. Oke. Nah kalau misalnya Ci, ada nggak sih level untuk kecanduan? Ya, secara ilmu ya, secara psikologis gitu. Pornography addiction ini kan sudah masuk ke dalam diagnosa gitu ya, diagnosa psikologis gitu. Dampaknya ada nggak ada gitu. Ada, kita bilangnya dari mild sampai severe. Oke, nanti gitu. itu coba bahas lebih lanjut ya. Ya, boleh. Terakhir poin paling penting. Kita udah tahu bahayanya, kita udah tahu bagaimana tanda-tandanya. Nah sekarang Ci, paling terakhir ada nggak sih tips untuk kita udah tahu nih, oh kok Ci aku udah kecanduan nih ya, let's say lah aku udah kecanduan, aku mungkin mulai kecanduan, apa sih harus kita lakukan? Oke. Kalau misalkan kalian masih merasa kayak aku udah pernah kepapar nih kayak tadi datanya udah lebih dari 10 kali sih Ci nontonnya, tapi yang enggak tiap hari ya, Senin sampai Sabtu ya, seminggu 3 kali lah gitu ya. Ada itunya ya, selang-selingnya ya. Ada selang-selingnya lah Ci, belum sampai ngeganggu konsentrasi juga enggak gitu ya. Mungkin yang bisa kalian lakukan adalah mulai cari kesibukan lain. Maksudnya kesibukan lain itu apa? Olahraga. Kalian bisa mungkin keluar main jalan-jalan sama teman-teman gitu, banyak ngobrol sama teman-teman, bersosialisasi, benar, in real life gitu ya. Betul. Sosialisasi tapi di game Mobile Legends sama aja gitu ya. Sosialisasinya secara real life ya, maksudnya kayak jalan ke mall sama teman-teman, atau misalkan quality time sama keluarga kalian, olahraga gitu ya. Terus juga mungkin banyak ikut kegiatan-kegiatan sekolah dan lain-lain yang bisa mengalihkan perhatian kalian dari konten tersebut gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan kecanduannya udah sampai tanda-tandanya itu keluar semua, nah ini kan yang bahaya sebenarnya ya teman-teman. Ya. Iya, yang udah parah gimana? Ya balik lagi, kita butuh detox ya. Jadi sama kayak tadi, aku selalu berulang-ulang bilang pornografi itu sama bahayanya kayak drugs dan alkohol, dan perlu didetox, badan kita tuh perlu didetox. Dan untuk mendetox itu ya butuh bantuan dari profesional sebenarnya. Gitu, dalam arti ini ya psikolog, dokter, bahkan ada yang butuh obat gitu. Oke, berarti sampai terparah-parahnya adalah bisa konsultasikan ke psikolog ya. Tapi kalau misalnya udah level-level mid,
mau cerita ke Koko Cici, guru-guru Boleh, juga boleh banget boleh. ya. Kita akan bantu. Boleh. Bukan berarti lu ya ini anak bandel nih emang nih ya. Enggak ya. Kita nggak akan ngejudge. Jadi buat teman-teman yang udah mungkin mau konsultasi, bukan konsultasi ya, mau cerita gitu ya, mau cerita kok aku ada masalah ini nih, gimana ya kok solusinya. Boleh kalian cari Koko Cici gereja kalian atau Koko Cici tempat kalian, dan juga boleh juga ke guru-guru juga. Ya, jadi kita akan sangat welcome. Iya, tapi ini mungkin yang mesti Koko Cici juga gitu ya, guru-guru di sekolah juga paham bahwa rasa penasaran mereka itu pasti tinggi gitu. Yap. Dan ada kemungkinan kalau mereka sudah berani cerita ke kalian, ke Koko Cici dan guru-guru guru-guru di sini, mereka sudah trust sama kalian. Tolong dijaga kepercayaannya ya. Betul. Itu pertama. Yang kedua adalah diharapkan gitu, berilah jawaban yang memang bukan berarti kita ngajarin ya kok, tapi kalau bisa berikan jawaban yang memang sesuai fakta, dan juga ya kalau memang kalian ada pengalaman gitu udah menikah dan segala macam, boleh juga gitu. Karena kalau aku sendiri pribadi ketika ada klien yang bertanya tentang hubungan seksual, karena kebetulan aku sudah menikah dan sudah pernah merasakan itu gitu ya, jadi aku akan jawab berdasarkan apa yang aku rasakan dan berdasarkan ilmunya. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa juga semoga gitu ya, Cici Koko di sini juga bisa dengan istilahnya dengan bijak lah ya menjawabnya gitu. Jangan menganggap ini juga sebagai hal yang tabu. Kadang kita sendiri gitu loh yang nutup gitu akhirnya. Kita sendiri kayak apa sih? Iya betul. Itu nanya-nanya gitu sih. Iya, Gitu. akhirnya kita ngejudge mereka yang akhirnya ya jadinya merekanya juga sungkan lah untuk cerita gitu. Jadi malah lebih tertutup ya, nggak mau Iya, terbuka ya. betul, Oke. betul. Jadi di tipsnya juga ada juga ya, Bapak Ibu Guru, Koko Cici ya, dimanapun. Ya itu juga tips ya, kita sama-sama menjalankan lah ya. Oke, nah dari Ko Andi, ada nggak kok? Tadi kan mungkin secara jasmani, secara psikologis, secara kesehariannya lah ya. Nah kalau misalnya secara rohaninya kok, sebenarnya ada nggak sih kok? Ada sih, kalau di dalam Alkitab itu lebih jelasan ke arah tindakan preventif ya. Tindakan preventif nih. Ya. Jadi di situ di ayat itu diberitakan kalau dalam isi Inggrisnya tuh flee from youthful lust. Flee itu artinya menjauh kalau dalam bahasa Indonesia kan. Ya. Menjauh artinya ini sebetulnya peringatan ini nih harus aktif dilakukan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Itu pertama tuh, jadi harus aktif dari diri kita sendiri menjauh. Cuman kalau menjauh kan kayaknya, menjauh itu apa sih? Kayaknya jaga jarak gitu ya atau apa ya? Kayaknya menjauh dari HP atau menjauh dari sosial media. Itu kayaknya, game. Itu kayaknya klise banget ya, kayaknya apa sih gitu kan? Nah menariknya adalah ternyata kalau dalam bahasa Yunaninya itu bukan menjauh. Tetapi avoid potential danger. Artinya sebetulnya dari kata ini flee atau menjauh atau avoid itu sebenarnya udah dikasih tahu bahwa ada loh bahayanya. Tadi kan kita udah jawab ya dalam Mentimeter nih. Bahaya nggak sih sebetulnya? Bahaya. Ada potensi bahaya. Artinya bahaya di sana. Potensinya ada nggak? Ada. Tapi kalau kita belum masuk itu cuma sekedar potensi. Ya. Nah potensi bahaya artinya adalah ketika kita klik, ketika kita masuk, bahaya itu masuk juga. Kita kecemplung ya dalam bahaya. Nah disinilah makanya kenapa pakai kata avoid. Hindari, kata perintah tuh, hindari. Saya bayangnya begini sih, ya kadang-kadang itu ya, tapi bagaimana gitu kan hindari, maksudnya kalau kepengen gimana gitu loh. Dan di sini memang artinya butuh komitmen aktif dan pengamatan dari diri kita. Saya pernah lihat satu video, sekali lagi ya dari YouTube, video edukasi nih. Edukasi, positif ya. Pernah satu cuplikan video YouTube, mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat. Yaitu ada iring-iringan kambing, jadi kondisi adalah iring-iringan kambing, entah itu dari negara mana ya, nggak dikasih tahu. Cuma iring-iringan kambing ini berjalan di tengah-tengah kota. Ya kota, jadi ada tiang listrik. Nah kondisinya adalah lagi gerimis. Oke. Lagi gerimis. Dan juga bersamaan dengan tiang listrik itu ya. Dan sepertinya ada tiang listrik yang memang konslet nih. Setrumnya ada gitu ya. Kita tahu kan kalau secara fisika kan. Air ketemu listrik adalah bahaya gitu ya. Nah iring-iringan kambing ini ada yang mama papanya dan ada anak-anaknya gitu. Mereka kan gak tahu. Ya kan apa sih tiang listrik gitu kan.
Ada satu anak kambing, dia mendekat ke arah, ya mungkin dia penasaran kali ya. Nah balik lagi nih, penasaran. Iring-iringan kambing yang lain mereka nggak mendekat ke tiang listrik. Hanya yang satu ini anak nih penasaran apa sih ini tiang gini kan. Bandel. Dideketin. Akhirnya yang terjadi adalah Terus. kesetrum dan Pinter. ternyata kalau dari video itu ya voltase dari tiang listrik itu memang benar-benar tinggi. Jadi kesetrum sampai mungkin pingsan itu anak kambing tuh. Nah, anak kambing yang lain mereka kan penasaran dong, loh ini kenapa? Saudaraku kenapa ini? Itu kok terpapar begitu ya? Kejang-kejang. Dideketin. Dia mungkin mau mencium gitu ya. Ada apa sih? Jadi kelihatan tuh dari videonya dia mulai menyentuh hidungnya ini menyentuh si anak kambing yang terpapar tadi kan. Kesetrum juga. Nah cuman karena mungkin jaraknya masih dekat dan reaksinya cukup kuat ya, dia loncat. Jadi si anak kambing ini loncat nih. Begitu dia loncat, anak kambing-kambing yang lain melihat, wah ini bahaya. Sehingga mereka berjalan mengitari. Mereka nggak berani tuh deketin lagi, mereka langsung menjauh. Menjauh berjalan mengitari. Artinya di dalam kita avoid atau menghindar, tentunya harus mengamati dulu ya. Kita jaga-jaga gitu loh. Jaga-jaga diri. Artinya pengaruh di luar itu sebetulnya banyak. Tadi kan udah dijelasin ya. Sosial media, games, manhwa, manga, segala dan lain sebagainya. Terus juga tadi ada komentar teman-teman di sekolah ngomongin loh. Masa aku nggak tahu sih? Ya. Nah hal-hal seperti itu pengamatan yang dimaksud. Artinya kita perlu waspada. Karena ini ada potential danger yang bisa membahayakan kita. Oke. Jadi inilah salah satu tindakan preventifnya. Oke, jadi bahayanya nggak akan hilang ya kok ya. Betul. Tiang tetap di sana gitu kan. Tiangnya nggak pindah, tetapi kita yang harus menghindari tiang itu. Bukan berarti kalian ketemu tiang sekarang kalian hindarin ya, bukan ya. Tapi dalam masuk konten pornografi. Ya, pornografi akan tetap ada. Lingkungan kalian akan tetap gelap gitu ya. Pornografi kan ada di mana-mana, di sekitarnya pasti ada. Tetapi bagaimana kita menjaga diri dan juga bagaimana kita harus menghindari konten-konten yang ada unsur pornografinya. Ya, Oke betul. ya. Nah, apa sih kesimpulan kita pada pagi hari ini? Oke, kesimpulannya adalah teman-teman, pornografi itu tidak seindah apa yang kalian lihat di film. Hubungan seksual itu tidak seindah, tidak menyenangkan, tidak seindah yang kalian lihat di film kalau kalian belum menikah. Karena banyak banget dampak negatifnya, mau buat cewek, mau buat cowok itu banyak gitu ya. Cewek deh nggak usah jauh-jauh gitu ya, cewek kalian kalau kalian terpapar dengan konten pornografi dan akhirnya kalian melakukan tindakan seksual sebelum menikah dan kalian hamil sebelum menikah, wah itu percayalah teman-teman, hamil itu bukan hal yang gampang ya gitu. Itu bukan Based hal on yang story gampang. ya, Iya, karena lagi. Cimita lagi hamil Iya. sekarang. Hamil itu nggak gampang teman-teman. Jangan pikir hamil itu cuman kalian berpikirnya oh hamil tuh cuman perutnya doang gendut, enggak gitu ya. Banyak banget yang berubah di badan kalian dan itu enggak enak gitu. Belum lagi tanggung jawabnya. Belum lagi kalian harus mikirin anak kalian gimana, belum lagi kalian mikirin malunya, belum lagi kalian mikirin orang tua kalian sekecewa apa gitu ya. Jadi tidak seindah yang kalian lihat dan kalian tonton di film-film itu gitu. Yang udah selesai ya udah selesai, nggak ada apa istilahnya, nggak ada keterusannya. Ya itu karena cuman film, namanya juga film ya. Kalau kita ngelihat film gitu ya teman-teman, anggaplah kalian nonton drama Korea gitu ya. Kan nggak mungkin ya di dunia nyata gitu ya. Di dunia nyata ada tiba-tiba tentara kayak Song Joong Ki, kan nggak ada ya. Yang ganteng, putih, Ada kali. charming, emang Nggak saya ada, bukan kan saya. nggak ada ya, tiba-tiba kita lagi jalan di mall terus ketemu sama ketemu sama cowok ganteng terus tiba-tiba tabrakan terus kan kayaknya nggak mungkin gitu, itu nggak ada di dunia nyata gitu. Sama pornografi juga gitu teman-teman, nggak ada di dunia nyata kayak gitu. Jadi jangan berharap apa yang kalian tonton di pornografi itu akan terjadi sama seperti di dunia nyata, nggak ada. Karena pornografi itu kan dia film, sama kok kayak film-film yang lain. Tujuannya adalah untuk mengentertain kalian. Oke. Gitu. Dibikin gimana posisinya supaya menyenangkan. Iya, gitu betul. kan, ya. Dibikin gimana caranya supaya menarik gitu.
Jadi ya sama, makanya kalau kalian penasaran gitu ya, lebih baik kalau aku pribadi mending nanya ke orang yang memang sudah pernah merasakan secara real gitu. Oke. Bukan di film, karena yang namanya film pasti semua didramatisasi. Semua itu buat mengentertain, dan itu sebenarnya tujuannya kan balik lagi, tujuannya cari duit ya sebenarnya gitu. Semakin banyak yang nonton, ya pasti kan semakin banyak uang yang masuk. Sebenarnya kan tujuannya ke sana gitu. Jadi kalau kalian berharap kayak, oh Ci aku tuh nonton pornografi cuma biar tahu gimana caranya dan lain sebagainya, supaya nanti kalau apalah aku bisa praktekin, nggak sama gitu. Itu tuh nggak beneran berbeda 180 derajat sama asli gitu loh. Jadi jangan berharap apa yang kalian lihat di layar kaca kalian itu akan sama real kayak apa yang kalian rasakan nanti gitu. Itu beneran beda. Jadi it's not as beautiful as you Yes, see ya. Ini boleh diingat betul. nih. Ini nggak sebagus ini, nggak seindah ini ya. Ya. Oke, thank you Cemita. Dari Ko Andi. Iya, kalau kita lihat pornografi ya, sebetulnya ini balik lagi nih tentang masalah keinginan kan. Tadi udah disebutkan bahwa keinginan itu sebetulnya keinginan itu netral sih. Kita punya pengen makan, ada juga keinginan biologis. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita punya keinginan biologis? Dulu waktu kecil saya pernah ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman cowok ya. Kenapa sih ketika ini nih ada mulai paparan kan pornografi kan. Nah, itu tadi tuh ketika ada mulai paparan yang ada adalah I wish I had not seen that. Iya. Itu sebenarnya ada rasa penyesalan seperti itu. Sehingga kita bertanya-tanya sebetulnya kenapa sih kalau memang ada rasa bersalah kenapa Tuhan harus ciptain. Nah perlu diingat bahwa memang sebenarnya Tuhan menciptakan keinginan biologis itu tujuannya adalah nanti untuk menikah dan juga untuk beranak cucu, mempunyai keturunan. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Betul. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita membangkitkan keinginan itu sebelum waktunya. Itu sih yang paling penting. Ya. Nah untuk solusinya memang tadi banyak ya. Sebetulnya ini yang kita diskusikan di sini ada beberapa alternatif solusi. Mulai dari misalkan diskusi ke orang yang kita tahu, ke Cici Koko atau ke guru. Ke orang-orang yang memang bisa kita percayai dan juga mungkin ke psikolog juga kan mengutarakan masalah kita jika sudah berat. Tapi ada satu hal yang pasti juga ketika Tuhan menciptakan keinginan biologis itu, Tuhan juga tidak melempar, udah gitu aja ya. Enggak, kalau ada masalah kita bisa tentunya berdoa sama Tuhan. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman ya di gereja dan juga jemaat. Bagaimana mereka ditolong oleh Roh Kudus ya, terutama bagi mereka-mereka yang memang sudah kecanduan pornografi. Seperti itu, dan ini mungkin bisa untuk sesi berikutnya. Oke, wah ada clue-nya nih ya. Ada sesi berikutnya. Jadi mau tahu kelanjutannya boleh dipantengin terus ya. Nanti kita akan ada sesi berikutnya, jadi teman-teman boleh ikutan lagi ya. Oke, itu untuk konklusinya. Thank you buat Cimita dan Ko Andi. Nah kita ada waktu 5 menit terakhir. Ada sesi tanya jawab. Ini sudah masuk beberapa, lumayan banyak sih ya, nggak cuma beberapa ya. Ini nggak usah ditampilin di slide. Tidak perlu ditampilkan ya. Koci mau nanya, kalau misalnya kita nonton pornografi, apakah bisa mempengaruhi hormon? Hormon yang dimaksud hormon apa nih? Kalau misalkan dibilang adalah hormon dopamin tadi kayak di video, ya udah pasti gitu kan ya. Karena ketika kita nonton pornografi, otak kita itu akan mengeluarkan namanya hormon dopamin. Dopamin itu apa sih? Hormon dopamin itu adalah hormon yang ngebuat kita happy. Sama kayak kita makan coklat. Kalau kita ini udah punya pacar belum? Semoga belum ya. Kalau dikasih bunga sama pacarnya, berbunga-bunga gitu. Nah itu adalah hormon dopamin yang keluar. Sama gitu, pornografi juga sama, dia merangsang keluarnya hormon dopamin. Tapi balik lagi, hormon dopamin ini itu dia ada batas toleransinya. Kalau misalkan kita makan coklat keluar dopaminnya 10 gitu ya, nonton pornografi misalkan sama nih kayak makan coklat, awalnya sih cuma 10, tapi lama-lama kan kita pengen lagi gitu kan. Orang yang suka coklat nih ya, orang yang craving sama coklat nggak cukup 1 makan coklat, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu, sama gitu. Ini hormon dopamin udah keluar nih, kita cari lagi, kita pengen lagi yang manis gitu, cari lagi coklat, keluar lagi hormon dopaminnya, gitu. Sama kayak pornografi gitu kan. Ketika kita sekali hormon dopamin udah keluar nih, zret gitu ya, udah keluar 10, kita butuh lagi gitu, kita pengen lagi, ya keluar lagi dia. Tapi otak kita ini pinter.
segitu tuh udah nggak cukup. Oh 10 nggak cukup itu. Kita butuh lebih dan butuh lebih. Ya akhirnya ya itu. Akhirnya lingkaran setan tadi ya kok ya hormonnya ke sana gitu. Dan akhirnya bisa berpengaruh ke ya ke kerusakan Sebenarnya otak ke tadi. hormon. Mungkin kalau misalnya cowok ke cewek juga ada pengaruh ke hormon Betul, juga tadi penyimpangan betul. seksual Iya, itu ya. Oke. bener. Oke, thank you. Nah, terus mungkin pertanyaan buat Ko Andi nih. Kok ada beberapa dari teman-teman yang bertanya nih. Kok kalau misalnya lingkungan aku suka bahas tentang pornografi kok. Lingkungan aku nggak terlalu mau dibilang toksik ya jahat gimana ya? Toksik lah ya. Lingkungan aku nggak terlalu bagus kok. Lingkungan aku nih banyak bahas soal pornografi. Kita sebagai orang yang di sana sebaiknya gimana ya? Sempet sih aku negor, kok lu bahasnya ngomongnya gitu sih? Ya, dan teman saya cuma bilang, oh cuma bercanda kok. Nah, kira-kira ada sikap dari kita harusnya gimana kok? Ya kalau soal lingkungan balik lagi sih ya pertemanan nih. Pertemanan memang antara kadang-kadang gimana ya enak gak enak gitu sih bicara perasaan kan. Di satu sisi kita udah berteman deket sama dia, tapi di sisi lain kita merasa bahwa oh ya ini kok pengaruhnya seperti ini buat kita gitu loh. Kita mau ngomong juga sungkan kadang. Nah memang ujung-ujungnya sih mau nggak mau itu harus tarik garis. Ya, ketika kalau misalkan kita nggak enak itu akan terus pengaruh itu akan terus terpapar. Artinya sebenarnya pengaruh atau potential danger ini nggak bakal hilang. Ya kan, kecuali teman kita berubah ya. Tapi intinya adalah paparan itu akan terus berlangsung. Nah pilihannya sekarang berada di kita, ya kan. Pilihan pertama kita merasa nggak enak, atau pilihan kedua kita mau menyelamatkan diri kita. Yang mana? Seperti itu. Nah tentunya kalau kita mau, tadi kan udah dibilang ya, udah ditegor dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk teman-teman nih yang namanya teman sejati tentunya kita juga punya rasa sayang terhadap teman kita. Artinya kita tahu bahwa hal tersebut sebetulnya nggak bagus buat kesehatan kita juga loh, perkembangan otak dan lain sebagainya. Nah kita juga harus usaha. Jadi bukan cuma dia usaha doang yang pengaruhi kita, tapi kita juga harus usaha juga untuk terus mengingatkan dia ini loh bahayanya. Ya sambil tentunya kita melakukan tadi ya avoid nih. Kita juga jangan karena temen ya udah kita ikut-ikutan. Yuk nonton bareng yuk. Nonton apa dulu? Gitu loh. Nonton berjamaah ya guys ya. Satu video biasa. Betul. Artinya jangan karena temen udah nggak enak deh. Ntar kalau ditolak kan gimana gitu Nggak ya. asik, kita nggak Nggak tahu. asik. Jangan juga seperti itu. Kita juga terus harus proaktif juga menjaga diri, tapi di satu sisi juga kita proaktif juga kan, kita sayang sama teman kita gitu loh. Kita peduli juga ya, kita kita peduli sama dia. Itu sih kurang lebih. Oke, dan paling garis kerasnya kalau misalnya emang masih nggak bisa juga kayak harus keluar dari lingkungan itu ya nggak sih kok? Iya. Betul. Kalau memang paling terakhir udah nih nggak bisa, Ketika udah toxic bobot deh sekali. daripada kita yang menjadi korban juga dan kita yang menjadi buruk, mending kita milih untuk keluar. Betul. Toh ya minimal cari teman baru lah gitu ya. Tapi jangan yang ngerokok ya, masuk pornografi, keluar pornografi, masuk yang rokok ya sama aja.